Langkah-langkah menuju kemerdekaan di dalam Kristus adalah sebuah buku yang ditulis agar dengan tujuan supaya kita dapat dilepaskan dari ikatan-ikatan iblis dalam kehidupan kita dengan menjalani langkah-langkah yang ada di dalamnya. Tetapi sarana ini bukanlah merupakan salah satu cara agar kita diselamatkan. Ada beberapa metode yang dipakai dengan efektif jika kita sungguh-sungguh memahami dan sungguh-sungguh memahami kuasa di dalam Kristus. Buku atau sarana ini hanya membimbing kita supaya kita menyatakan dan menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita. Kita harus jujur jika kita ingin berjalan dalam kemerdekaan dan kemenangan di dalam Kristus. Kemudian kita akan dibimbing dalam proses pemulihan. Pertama-tama sebelumnya kita harus berdoa, minta petunjuk atau minta bimbingan dari Tuhan agar kita bisa dapat untuk mengakui setiap kesalahan kita, dan kita juga bisa minta perlindungan dari Tuhan. Karena ketika iblis mengetahui bahwa kita akan mengalami pemulihan, pasti dia tidak akan tinggal diam. Dia akan dengan berbagai cara untuk menggoda atau mencuri setiap konsentrasi kita. Setelah kita berdoa, maka kita akan dibimbing untuk membuat pernyataan tertentu. Dengan demikian kita memerintahkan iblis untuk melepaskan kita supaya kita dapat mengenal dan memilih kehendak Allah. Adalah melepaskan diri akibat keikutsertaan kita baik di yang sekarang maupun di masa yang lampau, di mana kita mengikuti kegiatan okultisme atau kuasa gaib yang dialami oleh iblis dan agama-agama palsu. Jadi di sini kita harus melepaskan diri. Jika kita masih terikat dengan hal-hal dunia, maka di sini kita dituntut untuk melepaskan diri agar kita bisa masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah tipu daya dan kebebasan. Pada langkah ini kita berpusat pada kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Kebenaran Allah adalah wahyu utama, firman Allah, dan termasuk di dalam kebenaran dalam hati nurani yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-6. Kita mulai mengakui bahwa kita sering tertipu karena pengaruh iblis dan kita menipu diri kita sendiri. Kemudian kita meminta supaya Allah menyelidiki dan menyatakan kepada kita apakah kita masih dalam kebohongan atau membelah diri kita sendiri, dan kita mengakui hal tersebut kepada Allah. Dan pembina rohani untuk membantu kita menyelesaikannya. Artinya di sini ketika kita masih dikuasai oleh tipu daya dan kebebasan kita. Kebebasan yang kita tahu dalam keseharian kita adalah kita bebas melakukan apa saja. Tentunya dalam kehidupan kita yang sering kita lakukan, tak semuanya itu hal baik yang kita lakukan. Tapi ketika kita bebas atau hal bebas yang kita lakukan yang membuat hati kita senang, pasti itulah yang akan kita lakukan terus menerus. Dan langkah yang ketiga adalah kepahitan dan pengampunan. Keberhasilan iblis dalam menguasai kehidupan kita sebagian besar berhubungan dengan pengampunan. Terkadang kepahitan membuat kita sulit untuk mengampuni. Namun Allah menghendaki kita untuk bisa mengampuni agar iblis tidak mengambil keuntungan atas kita. Di dalam kehidupan kita, terlebih khusus pengalaman pribadi saya, di masa lalu saya mengalami kepahitan dan saya juga sulit untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling saya.
Dan pada saat ini ada sedikit kesaksian, pada saat saya memilih untuk menikah dengan orang yang beragama Kristen, di situ pemikiran saya pindah dari agama Katolik ke agama Kristen karena suami saya beragama Kristen. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika saya mendaftarkan diri di STTI dan di situ saya diterima di sini, disitulah baru saya menyadari kalau saya menikah atau pindah ke agama Kristen itu bukan karena suami saya beragama Kristen, tetapi itu adalah panggilan hidup saya. Dan di situ dari panggilan hidup saya banyak belajar tentang